Puji Tuhan, terima kasih Bapak Saudara semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Zoom Meeting Revival Total Ministry. Malam hari ini, seberapa yang sudah tergabung, sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung dalam Zoom Meeting malam hari ini, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih membahas tentang pernikahan. Seperti apa yang sudah kita bahas tadi malam, Bapak Saudara, ternyata ya di dalam pernikahan itu kita sekarang bisa menangkap pengertiannya, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan manusia itu menikah? Ternyata manusia ini supaya belajar sesuatu. Belajar tentang apa? Tentang nilai kasih. Di mana di dalam nilai kasih itu harus ada sebuah komitmen yang dilakukan bersama-sama dari kedua pihak, ya. Nah, caranya adalah mereka saling mempersembahkan hidupnya atau dirinya satu dengan yang lain, sehingga hidupnya bukan miliknya dia sendiri lagi, milik pasangannya, ya. Nah, ini menggambarkan saudara sebuah komitmen kita dengan Tuhan. Karena pernikahan Alkitab berkata, rahasia ini besar. Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat, ya. Hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimana Paulus pernah berkata, aku ya cemburu dengan cemburu ilahi. Alasannya adalah karena aku telah mempertunangkan kalian semuanya, ya, dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Sehingga gereja Tuhan itu harus dipersiapkan supaya nantinya semuanya boleh jadi istrinya Yesus, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi istrinya Yesus? Supaya kita tidak cacat, tidak celah, tidak ada kerut, semuanya mulus, sama, menjadi sama seperti Yesus, baru layak untuk menjadi istrinya Tuhan Yesus. Nah, ketika terjadi komitmen, saudara, ya, ternyata Alkitab juga mengatakan bahwa laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada tubuhnya atau istrinya. Laki-laki harus memberikan sesuatu, istrinya harus tunduk kepada suaminya. Itu hukumnya, ya. Kasihilah istrimu, istri dikatakan tunduklah kepada suamimu. Nah, saudara, di sini kita perhatikan bagaimana Allah mengasihi gerejanya. Ketika kita ada komitmen, Tuhan punya kepentingan. Dia mau nggak mau harus, ya, bertanggung jawab atas kehidupan kita, gerejanya, yakni mempelainya itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang di luar komitmen itu? Kalau terjadi masalah, sebenarnya bukan urusan Tuhan. Kenapa? Mereka tidak ada di dalam covenant-nya, tidak ada di dalam komitmen bersama dengan Tuhan itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, ya, apa yang kita bahas semalam. Nah, malam hari ini, saudara, kita akan mulai dari sini, ya, bahwa menikah, ya, itu adalah anugerah, ya. Menikah itu adalah anugerah. Nah, ada pertanyaan begini, mengapa setiap orang setelah mencapai usia tertentu selalu merasa terdorong untuk menikah, ya? Mengapa setiap orang setelah mencapai usia tertentu selalu merasa terdorong untuk menikah? Saudara, pengalaman pribadi, ya. Saya menikah usia 33 tahun. 33,5 lah gitu. Jadi teman saya bilang gini, Yesus wafat, kamu kok menikah, ya? Yesus wafat umur 33,5 tahun, ya. Saya menikah umur 33,5 tahun. Nah, saudara, saya mulai ada dorongan untuk menikah itu kurang lebih ketika berusia 26 tahun, ya. Nah, saya mulai berpikir gitu, wah, saudara, ya, sebentar lagi nih, 2 tahun lagi saya akan masuk Sumpah Pemuda. Jadi kalau sudah 28 tahun ke atas, Sumpah Pemudanya udah lewat, ya. Nah, saudara, Christmas sudah lewat nih, 25, ya. Nah, Sumpah Pemuda ini sebentar lagi, ya.
Nah, saudara, jadi saya mulai punya target, ya, gimana, siapa, saya mesti menikah dengan siapa, dan sebagainya, ya. Ada dorongan untuk menikah. Saudara, munculnya dorongan dalam setiap orang ketika usianya sudah mulai dewasa ini, itu merupakan bukti bahwa setiap orang hidup di bawah program yang telah kutentukan, kata Bapak, ya, agar mereka memenuhi seluruh bumi, ya. Jadi memang di dalam diri manusia ini Allah telah memprogram. Ingat ya, ketika Allah menjadikan manusia, marilah kita jadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, ya, lalu diberkati. Allah mendesain begitu rupa. Setelah ada laki, setelah ada perempuan, ya, lalu mereka disatukan, diberkati. Lalu Tuhan bilang, beranak pinaklah, beranak cuculah, dan penuhilah bumi. Itu merupakan plan, program yang telah Allah buat di dalam diri manusia itu. Gak heran, ketika manusia itu sudah menginjak dewasa, biasanya muncul dorongan itu. Kenapa? Karena programnya memang ada. Memang telah didesain, telah diberi program oleh itu, hal tersebut oleh Allah di dalam diri manusia itu. Amin. Nah, saudara, selanjutnya, ya, ada sesuatu yang mengatur hidup mereka. Mereka sekarang di bawah kontrol surga. Mereka beranak cucu dan mengembang sampai ke seluruh bumi, ya. Nah, namun faktanya, saudara, namun ada beberapa orang yang tak mampu mencari teman hidup sendiri. Dan akhirnya jatuh ke dalam stres yang berat. Lalu berpikir, ya, mereka berpikir, kata Bapak nih, ya, bahwa aku telah meninggalkan dan menolak mereka. Ya, betul, saudara, ya. Ada beberapa orang yang dalam pencarian jodohnya seperti ini, lalu konseling, ya. Ketika konseling itu, pertanyaan yang diajukan kepada kami adalah, Pak, ya, apakah Tuhan itu menolak saya? Sehingga yang lain boleh kawin, boleh menikah, punya pasangan. Aku kok belum ketemu sampai sekarang, ya? Nah, dalam keadaan stres yang berat seperti itu, biasanya muncul pikiran bahwa Allah telah meninggalkan mereka, saudara. Ya, nah, saudara, Allah Bapa punya alasan tersendiri. Dia katakan begini, kepada beberapa orang, ya, Bapak katakan, aku memberi mereka mengalami menikah lebih dari satu perempuan. Sedang kepada yang lain, seorang pun tak mereka dapat. Nah, setiap hal terjadi untuk suatu tujuan tertentu yang telah diatur oleh surga. Ya, jadi orang-orang yang tadi merasa stres karena belum mendapatkan pasangan tadi itu, lalu melihat itu sudah nikah 2, 3, 4 kali. Kok saya satu aja belum pernah nih, gimana nih? You know? Apakah Tuhan telah meninggalkan saya? Nah, saudara, ini menarik sekali, saudara. Ya, memang di dalam Alkitab juga dicatat, ya, ada orang-orang tertentu, ya, nggak semua orang. Ada beberapa orang yang diizinkan oleh Tuhan, kelihatannya seperti itu, ya. Dan itu merupakan menjadi sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan mengizinkan beberapa orang itu boleh menikah, ya, dengan beberapa perempuan, ya? Nah, contoh dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 28. Ya, perhatikan di sini. Ini contohnya Daud, saudara, ya. Samuel datang atas nama Tuhan. Dia berkata kepada Daud, karena Daud itu merebut istrinya siapa itu? Uria, ya. Nah, jadi akhirnya, saudara, Urianya dibunuh, ya, Batsebanya diambil, ya. Nah, lalu Samuel menegur Daud ini, ya. Kalimatnya seperti ini. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Jadi Daud itu punya tuan, yaitu Saul, ya. Nah, isi rumahnya termasuk anaknya, ya, itu diberikan menjadi istrinya.
Jadi Daud itu jadi mantunya Saul ya. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu ya. Ya, ketika Tuhan melihat ulahnya Daud itu ya, bunuh orang, diambil istrinya, kamu kok kejam seperti itu ya. Lalu dia ungkit ya, kurang apa sih aku ya, kepadamu ya, aku izinkan ya, aku berikan seluruh isi ya, dari rumah tuanmu. Istri-istrinya sekarang jatuh ke pangkuanmu, masih kurangkah itu? Artinya, saudara, Tuhan bilang, ya di sini kita bisa tahu ternyata Daud itu istrinya banyak nih. Nah, tapi jangan langsung ada pikir, wah, ini boleh nih gitu ya. Ini bukan contoh yang baik ya, tapi memang ada ya. Pernah ada, mungkin kalau Anda membaca supaya Anda juga malam hari ini paling tidak tahu jawabannya kenapa Daud diizinkan oleh Tuhan untuk menikah ya lebih daripada dengan beberapa perempuan ya. Nah, saudara, dalam Kejadian 1 ayat 28 kalau Anda membaca nih ya, Anda lihat ya, ini hukum aturan yang Tuhan buat awalnya seperti ini sebelum Tuhan Yesus datang untuk merevisi ya, meningkatkan hukumnya ya. Hukumnya awalnya seperti ini. Kejadian 1:26. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anda lihat di sini ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya, sampai di sini saja. Dannya enggak ya. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi Tuhan memberikan satu aturan atau hukum. Ya, beranak cucu sebanyak-banyaknya. Kalau boleh bumi itu cepat penuh dengan keturunanmu. Nah, untuk produksi seperti itu diperlukan mesin cetak yang lebih banyak lagi. Ya, nah makanya orang dulu itu kadang-kadang filosofinya ya, banyak anak banyak rezeki. Oh, sekarang coba saudara, banyak anak saudara, wah nggak makan tuh kayak itu. Wah, biaya hidup terlalu tinggi. Ya, saudara, ini bukan karena di program KB gitu, bukan, you tapi karena apa? Kondisi itu ya. Nah, saudara, sekarang kalau punya banyak anak tuh, wah beban berat, saudara. Karena apa? Bukan hanya dikasih makan, bagaimana menyekolahkan, membiayainya, ini dan itu dan sebagainya gitu ya. Berat, saudara. Ya, dulu ya, mereka ya belum punya satu kayak taraf pendidikan seperti sekarang, mesti kuliah ya di universitas yang bayarannya mahal dan sebagainya gitu. Pokoknya mereka bisa hidup nanti dewasa, kawin, lalu bercocok tanam ya, lalu mengusahakan tanah gitu. Pokoknya lah gitu aja gitu. Makanya supaya cepat semuanya penuh itu ya beranak pinak lah seperti itu. Nah saudara, karena belum ada aturan monogami dan atau poligami pada waktu itu, jadi Daud itu boleh dikatakan nggak melanggar tentang apa? Dia punya banyak istri pada waktu itu. Ya, nah ini alasannya. Jadi kalau ada orang tanya kenapa Daud diizinkan, karena Daud itu masih ada di bawah yurisdiksi, di bawah hukum Kejadian 1 ayat 28. Untuk apa? Program rencana Allah untuk manusia itu beranak pinak mengembang sampai memenuhi bumi. Nah, yang paling hebat lagi saudara, kalau Daud itu kan cuma beberapa gelintir ya, beberapa orang istrinya gitu ya, nggak nyampe satu lusin lah gitu ya. Tapi saudara, Anda tahu ya, anaknya namanya Salomo saudara, itu punya 300 istri dan 700 gundik, total 1000. 1000. Nah, apa kata dari orang yang pernah
punya pengalaman dengan 1000 wanita itu. Coba Anda lihat dalam Amsal 18 ayat yang ke-22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan oleh Tuhan. Ya, dikenan oleh Tuhan. Jadi Salomo itu bilang, mendapat istri itu mendapat sesuatu yang baik, ya. Tapi saudara, ada konsekuensinya, ya. Ternyata kalau Anda melihat perjalanan daripada Salomo, akhirnya Salomo itu jatuh dalam penyembahan berhala. Kenapa? Karena istrinya banyak. Semua istrinya itu, ya, para istrinya itu, mereka punya tepekong masing-masing. Jadi mereka punya keyakinan menurut kepercayaan mereka, dan itu mencondongkan hatinya Salomo, sehingga Salomo akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Berhala siapa? Berhala dari istri-istrinya itu, saudara. Ya, kadang-kadang cinta itu mengalahkan segala-galanya. Bahkan ada orang yang karena cinta rela menjual, ya, menukar keyakinannya karena cinta itu. Nah, saudara, bagaimana dengan orang yang nggak menikah atau nggak dapat pasangan? Tuhan Yesus menulis, pernah berkata di dalam Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama, karena kondisi sejak dari lahir, sehingga, ya, dia tidak menikah. Tapi sebenarnya dia normal. Tapi saudara, karena ada orang yang menjadikannya demikian. Ada orang yang patah hati, atau kecewa, lalu berikhtiar, kalau gitu aku nggak akan kawin, gitu ya. Ada, ya, karena kecewa dengan satu laki-laki, gitu ya. Akhirnya dia ambil keputusan seperti itu. Yang ketiga, saudara, ada juga yang memang karena kemauannya sendiri, tapi bukan karena dia luka batin, bukan karena dia kecewa, tapi karena dia tahu, ya, ketika dia mempertimbangkan, lalu dia mengambil keputusan, aku tidak akan menikah, aku tidak akan kawin. Alasannya apa? Alasannya untuk kerajaan surga, ya. Nah, Tuhan Yesus menggarisbawahi dari 3 hal tadi itu, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi yang nggak ngerti ya sudah. Harus ngerti nih, harus ngerti. Kalau enggak, nanti gara-gara Anda melihat ada beberapa orang yang menikah, bahkan ada yang menikah lebih daripada itu, ya. Lalu Anda nggak mendapatkannya, Anda bisa stres, lalu berpikir, kenapa Tuhan meninggalkan saya sedemikian rupa. Tapi saudara, kita lihat, semuanya itu boleh terjadi, itu karena campur tangan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan, maka bisa kita simpulkan bahwa semua itu terjadi oleh karena grace, oleh karena anugerah. Coba Anda lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, menurut pemberian Kristus. Nah, saudara, Anda lihat Efesus itu, ya, kitab Efesus itu yang menulis adalah Rasul Paulus. Bicara tentang menikah atau kawin. Paulus itu nggak kawin. Bukan karena dia nggak laku, bukan. Ya. Tapi karena kemauannya sendiri. Kenapa dia ambil keputusan tidak kawin? Ya. Saudara, Anda lihat. Dia punya alasan sendiri. 1 Korintus pasal 7. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya.
1 Korintus pasal 7 ayat 7 sampai 8. Meskipun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, ya. Seperti aku dalam keadaan Paulus tidak kawin, tidak menikah. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Keadaan seperti Paulus yang bagaimana? Kenapa Paulus tidak menikah? Ya, ada alasannya seperti itu. Paulus itu seorang hamba Tuhan. Hidupnya didedikasikan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, lalu dia bilang gini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku boleh hidup, itu artinya aku sedang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Nah, kenapa? Apa hubungannya, ya, kawin atau tidak kawin dengan menghasilkan buah? Saudara, nanti kita lihat, ya, alasan daripada Paulus. Tapi Bapak berkata begini, bila, ya, nah terus, ya, sorry. Bila aku memberi kesempatan mereka menikah, itu merupakan anugerah bagi mereka sebenarnya. Mereka yang tidak mendapat anugerah itu seringkali menjadi marah kepadaku karena mereka menghendaki seorang teman hidup. Itu karena mereka tak memahami maksud dan tujuanku dalam hidup mereka. Hati mereka menjadi pahit karena tak dapat menerima kenyataan itu, ya. Nah, saudara, Paulus itu berkata gini loh, ya. Kawin itu baik, tidak kawin itu lebih baik. Kenapa Paulus itu berpikir seperti itu? Sebelum statement itu diucapkan, ya, Paulus itu menulis, berhubung waktu ini singkat, ya, waktu ini singkat, efisiensi waktu. Paulus tahu, ya, dia menerima ditangkap oleh Tuhan Yesus itu, menjadi pengikut Kristus itu, usianya nggak muda lagi. Ya, dia sudah menjadi ahli Taurat, ya. Jadi ahli Taurat itu umurnya bukan ABG lagi, ya. Betul, ABG, tapi anak baru gocap. Pasti di atas 50 tahun sudah, ya. Bisa 60 tahun, 65 tahun, ya. Nah, kalau mereka itu hidupnya 70 tahun gitu, ya kalau 65 tahun tinggal 15 tahun lagi lah. Nah, karena waktu yang singkat itu, Paulus mulai menghitung. Dengan waktu ke depannya, 15, 20, 25 tahun ke depan ini, apa yang bisa aku hasilkan untuk kerajaan surga ini? Ya. Nah, kenapa dia ambil keputusan tidak kawin? Karena ketika dia kawin, sudah, ya, punya urusan dengan keluarga, pikirannya dengan Tuhan itu terpecah. Ya. Ya Tuhan, ya keluarga. Jadi nggak boleh, saudara, seorang hamba Tuhan itu mentelantarkan keluarganya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Betul? Nah, jadi 50-50, ngerti nggak ya? 50-50. Jadi kalau orang menikah, ya, fokusnya kepada Tuhan itu terpecah, saudara. Ya untuk keluarga, ya untuk Tuhan. Sehingga, saudara, waktunya harus terbagi. Nah, untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal di sini, Paulus ambil sikap nih. Dah, aku nggak akan menikah demi kerajaan surga itu. Amin. Nangkep ya? Oke, saudara, ya. Ternyata, saudara, dalam sebuah pernikahan itu Allah sedang, ya, mengajar satu program, yaitu pendidikan kasih. Ya. Nah, terus bila sejak masa muda semua orang yang percaya kepada anakku dididik untuk mempersembahkan diri mereka kepadaku,
Aku yang akan menunjukkan kepada mereka panggilan hidup masing-masing. Dan hatinya akan kusiapkan untuk hal tersebut. Maka mereka akan hidup sepenuhnya menurut kehendakku. Dan menjadi sangat berguna bagi pembangunan tubuh Kristus di muka bumi. Penyerahan diri kepadaku seharusnya diajarkan kepada setiap orang yang baru dilahirkan baru. Sebelum maju ke dalam perjalanan lebih lanjut dengan aku. Termasuk pengalaman menikah. Ya. Kenapa saudara? Ketika orang Anda lahir baru kan, lalu Anda meteraikan dengan Roh Kudus, lalu Anda ajak untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini penting. Ya. Jangan sampai ya sudah lahir baru 10 tahun baru mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu selama 10 tahun itu saudara, hidupnya nggak efisien, nggak efektif. Kenapa? Hidup yang nggak dipersembahkan, itu artinya hidupnya masih menjadi miliknya sendiri. Walaupun Tuhan itu maha kuasa yang menciptakan Anda, tapi di dalam manusia itu kan ditaruh free will oleh Tuhan. Dia nggak bisa melanggar apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri Anda itu. Sehingga, karena hidupmu belum dipersembahkan kepada Tuhan, di sini Tuhan punya kesulitan. Untuk apa? Untuk mengatur hidup Anda. Kenapa? Anda masih punya agenda sendiri. Anda masih punya hobi sendiri. Anda masih punya keinginan sendiri. Dan sebagainya. Nah, jadi boleh ya pendidikan tentang mempersembahkan hidup kepada Tuhan itu sedini mungkin. Ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, ini bukan hanya bicara tentang usia muda. Ya, jadi baby Christian, ya orang-orang baru lahir baru menjadi bayi rohani itu harus diperkenalkan tentang apa makna dan artinya harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, apa konsekuensinya kalau orang itu nggak pernah dididik? Orang yang nggak pernah mengecam pendidikan itu, ya bisa dilihat saudara. Nanti akhirnya jadi orang on, ya, jadi orang bodoh. Ya, Amsal 22 ayat 1 sampai ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya. Nah, saudara, jadi kalau kita nggak ajarkan perkara mempersembahkan diri ini, ya sedini mungkin, pertumbuhan mereka, saudara, mereka akan tumbuh dalam kebodohannya. Alkitab bilang, janganlah kamu bodoh, ya, tetapi usahakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau orang bodoh itu nggak ngerti maksudnya Tuhan, untuk apa dia lahir, untuk apa dia diselamatkan, nggak akan ngerti. Ya, nggak akan ngerti. Nah, pendidikan sedini mungkin itu ya, sejak dini itu perlu diterapkan kepada orang-orang yang sudah mulai menerima Tuhan Yesus. Ada contoh di dalam Alkitab, ya, bahwa survei membuktikan, ya, orang itu kalau dididik sejak dini hasilnya luar biasa, ya, luar biasa. Kira-kira contohnya siapa, saudara? Ada ya di dalam Alkitab, namanya Samuel. Kita lihat 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal 3 ayat 1, lalu kita lompat ayat 20. PR Bapak Ibu Saudara untuk baca sendiri ayat 2 dan sampai 19-nya. Ya. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara, Samuel itu bukan produk instan, bukan. Ya, bukan produk instan.
Di dalam Tuhan ada mekanisme pendidikan. Mereka yang tidak masuk dalam pendidikan Allah, mereka tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Cenderung untuk menjadi bodoh. Karena bodoh, mereka tidak ngerti tentang rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan mereka itu. Ya, Samuel bisa menjadi hamba Tuhan, nabi besar itu. Itu karena sejak kecil, ya, dia sama maminya setelah lepas sapih, ya, lepas susu itu diserahkan hidup di bait suci di bawah pengawasan Imam Eli itu. Dia bertumbuh di lingkungan yang tepat, ya, sampai akhirnya dia di situ mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan, saudara, luar biasa, ya. Dia bertumbuh sejak kecil. Samuel itu sudah mendengar suara Tuhan. Sejak dia mendengar suara Tuhan itu, ya, sekarang karunia mendengar suara Tuhan itu sekarang meningkat, saudara. Dari, saudara, yang hanya bentuknya pemberitahuan sampai kepada hal-hal yang detail. Itu diketahui oleh Samuel, saudara. Samuel itu luar biasa, akhirnya menjadi seorang pelihat. Dan banyak orang-orang Israel yang datang untuk apa? Mencari, ya, hikmat kepada Samuel itu. Apa ini dan sebagainya. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Dan Anda tahu ya, Samuel itu nggak ada cacat dalam hidupnya, saudara. Anda lihat, ya memang saudara, kalau kita lihat waktu Samuel itu sudah tua, anaknya nggak pantas untuk apa menggantikan dia menjadi nabi. Bukan berarti anaknya Samuel itu kayak Hofni dan Pinehas seperti anaknya Imam Eli, bukan. Ya, standarnya itu nggak bisa ngikuti gitu loh. Samuel itu luar biasa. Sementara anaknya itu ya pertumbuhannya ya biasa rata-rata gitu. Tapi bukan nggak bertumbuh atau jahat seperti Hofni Pinehas, enggak. Tetap jadi anak yang baik, tapi nggak mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa seperti Samuel itu. Ya? Nah, jadi cuman itu tok sih, ya kalau kita lihat. Tapi dalam kehidupannya Samuel itu, nggak pernah, saudara. Samuel itu cacat, pernah ini, pernah itu, dan yang jelek-jelek itu nggak ada sama sekali. Ya, sampai akhir hidupnya. Itu karena apa? Hidup yang dipersembahkan karena kasihnya seorang mama itu ya, kepada si anak itu, sehingga anak itu dididik di rumah Tuhan itu. Oke, saudara, sekarang kita masuk ya, dalam pernikahan. Ya, saudara, bicara seperti tema besar kita tentang pernikahan. Allah Bapa berkata, pernikahan kudesain untuk melatih manusia mengenai kasih. Di sini, kasih adalah subjek yang penting di surga. Ya, kasih itu adalah subjeknya. Ya, jadi bukan objek, tapi subjeknya. Ya, kasih itu sesuatu yang sudah ada menjadi modal di dalam kehidupan Anda, bukan sebuah tujuan Anda, bukan. Ya, nah, saudara, dari pernikahan yang sempurna, di sini orang boleh belajar bagaimana kasih itu beroperasi dan bagaimana kasih itu bekerja menghadapi masalah dan pencobaan. Loh? Ketika orang menikah pasti ada konflik, ya. Bagaimana mereka ya mengoperasikan kasih itu bisa bekerja ketika menghadapi masalah dalam pencobaan atau keluarga mereka. Terus ya, manusia perlu dididik bagaimana menjalankan kasih. Dunia adalah tempat mereka disempurnakan. Amin. Nah, saudara, jadi kalau ada konflik dalam kehidupan keluarga Anda, sebenarnya Tuhan mau Anda menerapkan apa yang sudah Tuhan taruh. Ya, bukan objek, tapi subjeknya. Kasih itu subjeknya. Ya, bagaimana kamu bisa menjalankan program kasih ini? Bisakah kamu mengasihi ketika ada masalah? Ketika ada konflik, bisa mengasihi enggak? Ketika nih ya, suami di PHK. Apakah istri masih bisa mengasihi? Ketika
seorang istri tidak memenuhi seperti apa yang diharapkan suami, apakah suami tetap mengasihi gitu ya? Nah, orang dunia kan selalu punya filosofi ya, bahwa ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang ke genteng. Nah, saudara, nah di sini saudara ya, dalam konflik itu Anda wajib, karena apa? Kasih itu sudah diberikan ya, menjadi subjek dalam kehidupan Anda. Anda bisa menerapkan ya, bagaimana Anda mengoperasikan kasih itu. Kasih itu menutup segala sesuatu. Nah, saudara, di dalam kasih sendiri itu ada 3 macam ya. Saya sering kasih istilah secara umum ya. Ada kasih karena ya, karena kamu cantik, karena kamu kaya, makanya aku mengasihimu. Atau ya, kasih jikalau kamu masih kaya, aku tetap mengasihimu. Ya. Tapi saudara, yang ketiga ini kualitas kasih yang luar biasa. Kasih walaupun semuanya telah berubah, aku tetap mengasihimu. Keren. Ya, wah, itu yang Tuhan mau seperti itu. Oke, kita lompat satu ayat ya, Matius 19 ayat 5 dan ayat 6. Oke, ya. Matius 19 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Allah yang menyatukan mereka, dan manusia nggak punya hak untuk apa? Menceraikan apa yang telah dipersatukan. Dan Tuhan memandang 2 pribadi yang disatukan oleh Allah ini bukan lagi 2, tetapi 1. Amin. Jadi keputusan suami, ya keputusan istri. Ya, yang dilakukan oleh suami itu juga sama dengan yang dilakukan oleh istrinya. Anda nggak bisa datang kepada Tuhan, Tuhan, ya, bukan aku yang melakukannya, tapi istri saya. Tuhan bilang, enggak. Apa yang dilakukan oleh istrimu ya itu sebenarnya sama juga dengan apa yang kamu lakukan. Kenapa? Aku memandang kalian itu bukan 2, tapi 1. Tapi 1. Amin. Nah, saudara, tentang jodoh, ya, orang menikah karena ketemu, ya. Ketika ketemu, lalu mereka bilang, wah, ini kayaknya jodoh gue nih, ya. Nah, tentang jodoh, bagaimana saudara, ya, menemukan jodoh? Jodoh adalah urusan Allah. Program pernikahan bukanlah pilihan kehendak manusia, tapi pilihan Bapa di surga. Itu sebabnya seorang harus hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia, agar dia memperoleh kuasa sepenuhnya terhadap setiap orang dan mengatur siapa yang menjadi jodoh siapa. Ya, nah saudara, kalau ada orang yang berat jodoh seperti itu, Anda sekarang bisa ya menolong mereka dengan cara apa? Coba persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Supaya apa? Beri akses kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa menjalankan programnya. Mengatur siapa yang menjadi jodoh siapa. Hidup yang dipersembahkan oleh Tuhan. Tapi walaupun Anda sudah mempersembahkan hidup pada Tuhan, kalau Tuhan bilang, ya, aku mau hidupmu sepenuhnya. Artinya apa? Ya sudah, Tuhan mau Anda hidup mempersembahkan diri kepada Tuhan, nikah langsung dengan Tuhan. Ya, nggak mengalami pernikahan. Ya, nah saudara, di sini ya. Terus, bagaimana dengan pernikahan yang dimakcomblangi, itu istilahnya ya, atau diatur oleh manusia? Pernikahan yang diatur oleh manusia selalu menghasilkan kekacauan atau keturunan yang tidak kudus. Pernikahan yang diatur oleh Allah menghasilkan gambar yang indah, pelajaran kasih yang sempurna, atau bisa juga menjadi lukisan dari berita yang hendak Ia sampaikan kepada manusia. Ya,
Jadi jangan pernah ngecoin ya. Ya, Anda lihat cowok ini, terus nanti Anda lihat cowok ini, dicoin ya, supaya apa? Jodoh dia gitu. Gak boleh. Ya. Jadi di dalam kekristenan itu nggak ada istilah mak comblang. Nggak ada ya. Nggak ada mak comblang. Atau mungkin ada orang Kristen gitu yang ikut ya acara biro jodoh gitu ya. Nah itu keterlaluan. Saya bilang itu orang Kristen tapi nggak beriman. Orang Kristen yang beriman, mereka tahu bahwa Tuhan yang mengatur perjodohan mereka. Perjodohan bukan diatur oleh manusia. Amin. Nah, saudara, kenapa? Dari apa yang diatur, Anda ketemu dengan siapa, jodohnya siapa, dan sebagainya. Tuhan itu sebenarnya mau melakukan sesuatu, ya. Bagaimana pernikahan yang diatur oleh Allah itu nantinya harus menghasilkan sebuah gambar yang indah. Dan ini menjadi sebuah pelajaran kasih yang sempurna, ya. Menjadi lukisan atau sebuah berita yang hendak disampaikan kepada semua manusia. Ada satu contoh, saudara, perjodohan atau ya pernikahan yang diatur oleh Tuhan, tapi sedikit aneh, saudara ya. Hosea 1 ayat yang kedua, ya. Anda dengar Hosea saja langsung sudah nangkep ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ya, membelakangi Tuhan. Setelah Anda lihat, Hosea itu nabi. Ya. Satu kali Tuhan berfirman kepada si nabi itu, kawin, ya, sama siapa Tuhan? Tuh, sama perempuan sundal, sama pelacur, perempuan sundal. Saudara, wah, ini kan jijik banget gitu, ya. Kok Tuhan idenya seperti itu, ya? Tapi Anda tahu ya, berapa kali Hosea disuruh kawin sama perempuan itu? 2 kali sudah. Ya. 2 kali. Dan Anda tahu maksudnya? Setelah Hosea itu kawin dengan perempuan sundal itu, dia beranak, ya, anak sundal. Lalu ya melalui mulut Hosea sendiri, dia berkata kepada bangsa Israel, keadaan kalian ini semua sama seperti apa yang sedang saya alami. Tuhan bilang, kalian bersundal, meninggalkan Tuhan, ya, mencintai dunia, mencintai berhala-berhala itu. Jadi untuk menggambarkan atau menyampaikan sebuah berita, Hosea itu harus menjadi alat peraga. Ya, menjadi alat peraga gitu ya. Nah, saudara, tapi saya heran ya, Hosea itu nurut aja sama Tuhan gitu ya, sampai 2 kali itu. Contoh ya, jadi apa yang didesain Tuhan itu kadang-kadang ya nggak seperti apa yang Anda inginkan kadang-kadang ya. Tapi memang Anda sedang ya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah berita. Sehingga orang mengerti. Sehingga orang bertobat, ya. Hidup kita ini sebenarnya ilustrasi daripada khotbahnya Yesus. Kalau hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan, orang boleh melihat hidup Anda dan mereka boleh mengerti tentang apa yang Tuhan harus mau dari dalam kehidupan orang tersebut. Nah, saudara, kenapa Tuhan harus mengatur perjodohan ini? Kenapa manusia ini tidak diberi ya kebebasan untuk mengatur perjodohannya? Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hawa nafsu menguasai mereka. Tiap orang kawin satu dengan yang lain hanya karena satu alasan, nafsu, bukan kasih. Pernikahan mereka sebagai sarana memenuhi keinginan mereka untuk mendapat teman dan hidup bahagia. Di sini, mereka melupakan aku, kata Bapak. Ya, mereka melupakan aku sama sekali, terutama ketika mereka mulai jatuh cinta.
Mereka melampiaskan dorongan nafsu daging mereka satu sama lain tanpa memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Meskipun lingkungan dan kondisi tak mengizinkan, mereka meneruskan hubungan itu. Akibatnya terjadi pemberontakan. Ya, ada istilah kawin lari. Ya, kawin kok lari, ya. Menghamili sebelum menikah untuk memaksakan kehendak mereka. Mereka melakukan dosa demi cinta. Bahkan ada yang rela mati demi cinta. Wow. Cinta semacam ini adalah cinta eros. Cinta karena hawa nafsu daging. Ini Bapak yang ngomong loh, ya. Nah, mereka berpikir cinta seperti itu, cinta sejati di atas segala-galanya. Berani berkorban demi cinta. Kedengarannya sangat romantis bila seseorang mau mati demi cintanya. Mereka bahkan berpikir, mereka menuruti teladan anakku yang mau mati di kayu salib demi cintanya kepada manusia yang berdosa. Itu adalah lambang cinta sejati. Ya, sudah ya. Jadi orang kadang-kadang seperti itu. Ya. Tapi dasarnya karena manusia telah jatuh dalam dosa, yang muncul itu sebenarnya daging, disertai nafsu, ya, dan sebagainya. Walaupun dibungkus dengan ayat, ya. Wah, berkorban kayak Tuhan Yesus berkorban, mati di kayu salib demi cintanya kepada manusia itu. Tapi saudara, ketika Allah Bapa melakukan semua itu, karena kasihnya, tuh, bukan karena kebutuhannya, bukan. Di sini Allah Bapak nggak pernah mengambil keuntungan sedikit pun. Dia rela, serela-relanya untuk menyelamatkan manusia itu. Sebaik-baiknya orang sudah berkorban awalnya nih biasanya. Ya, misalnya laki-laki nih ya, sebelum mendapatkan wah ya, gunung kan kudaki, lautan kun kuseberangi. Wah, berapapun akan kubayar. Gitu. Nah, setelah dapat saudara, beda lagi nanti. Ya, beda lagi nih. Gitu. Jadi hanya awal mulanya saja. Setelah mendapatkannya ketahuan nih aslinya seperti apa. Tapi Bapak kan nggak begitu, betul? Kasihnya tetap sampai hari ini. Walaupun engkau telah diambil menjadi miliknya, kasihnya nggak pernah berubah dalam kehidupan Anda. Dia terus memberi, dan memberi terus, betul? Itu bedanya dengan manusia, betul? Nah, jadi manusia nggak bisa membandingkan, ya, pengorbanannya itu seperti Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, betul? Yesus mengorbankan dirinya dengan tulus, ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Karena Allah mengatur perjodohan itu, ya. Bolehkah, ya, kalau menentukan nggak boleh, ya, mengajukan permintaan. Bolehkah seseorang mengajukan permintaan kepada Tuhan menurut keinginan hatinya sendiri? Siapa jodohnya? Atau mengajukan persyaratan yang diinginkannya sebagai pasangan hidupnya, ya. Jadi ada orang gitu, Tuhan itu ya, tunjukkanlah siapa saja yang menjadi jodohku, ya. Tapi yang ganteng dan yang kaya ya Tuhan, gitu ya. Ada kriterianya ya. Nah, buat apa ganteng tapi miskin gitu ya. Nah, buat apa kaya tapi jelek. Jadi saudara ya, ada idealisnya gitu ya. Persyaratannya seperti itu. Ada beberapa orang yang tanya seperti itu kepada Tuhan ya. Nah, saudara, sebenarnya itu masih apa ya? Mengungkapkan satu keinginan dirinya, dia pengen dengan kriterianya itu loh, ya. Nah, sekarang nasihatnya begini, janganlah memaksakan kehendak sendiri. Segala sesuatu harus berdasarkan iman kepadanya, amin. Bahwa ia mengetahui keinginan hati Anda, dan ia sanggup memberi lebih daripada yang dapat Anda pikirkan. Jatuh cinta terlebih dahulu sebelum Tuhan memberitahu kehendaknya adalah perangkap buatan setan Amor dan anak buahnya si Kupido, ya. Nah, saudara, jadi ya, jatuh cinta terlebih dahulu sebelum Tuhan memberitahu kehendaknya itu adalah perangkap sebenarnya. Siapa yang bikin perangkap? Di balik itu sebenarnya adalah setan Amor, ya. Nah, dewa Amor, ya.
Nah, di sini sengaja ya, setan ingin mengacaukan rencana Tuhan dengan mendorong seseorang mengambil istri yang sebenarnya milik orang lain atau belum tentu itu yang Tuhan sediakan kepada untuk orang tersebut, ya. Nah, agar terjadi banyak penderitaan karena kemudian baru sadar mereka tak cocok satu dengan yang lain dan harus terpaksa bertahan sampai salah satunya mati. Juga bahwa keturunan mereka menjadi tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memberikan jodoh kepada Adam, saudara, Anda tahu ya, diambil apa? Tulang rusuknya, amin. Tulang rusuknya. Nah, ketika orang sembarangan cari tulang, saudara, nah jangan-jangan itu tulang jempol. Setiap tanggal muda, good. Nanti kalau tanggal tua dibalik, gitu ya. Nah, jangan-jangan itu tulang apa lagi? Rahang. Ya, Anda harus tahu mana tulang rusuk itu. Ya, ketika Tuhan bilang, ini tulang rusukmu. Ketika masuk ke dalam diri Anda, itu pas, cocok. Betul ya? Nggak ganjil gitu. Ya, cocok. Kenapa? Ketika Adam, ya, Allah memberikan Hawa kepada Adam itu responnya apa? Ini tulang-tulangku, ini daging-dagingku. Langsung dia bilang gitu. Kenapa? Ketika deket begitu tuh langsung pas gitu loh. Ya, langsung pas. Nah, nanti sudah akan ketahuan ketika dengan berjalannya waktu. Ini kok nggak pas-pas, kenapa ya loh? Wah, bukan tulang rusuk nih kayaknya. Ini tulang iga ini, tulang jempol nih kayaknya ya. Nah, saudara, ini adalah siasat daripada si iblis untuk apa? Menghancurkan rencana Allah dan membuat manusia itu menjadi menderita sepanjang hidupnya. Amin. Mazmur 37 ayat 36. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, saya pernah mengalami satu hal ya, ketika Tuhan sudah memulai ya memberikan pasangan saya ini, waktu itu saya belum sepenuhnya gabung dengan Revival Total Ministry. Saya masih gabung dengan 3 persekutuan, ada Kidung Agung, ada Padang Gembala, dan Revival Total Ministry. Nah, di Padang Gembala itu, ya, ketika kami sedang menyembah Tuhan, kalau nggak salah waktu itu kami sedang mengundang satu hamba Tuhan dari Tawangmangu, Pak Sam Sukota, ya, untuk berdoa bagi Indonesia. Nah, itu hadirat Allah kuat sekali, ya. Nah, saya sering kadang-kadang main musik, kadang-kadang WL di tempat itu. Nah, terus ketika penyembahan, hari itu saya nggak tugas. Ya, saya duduk di bangku nomor 3 dari belakang gitu. Waktu menyembah Tuhan gitu, ada yang nyamperin saya. Ada opa-opa, saudara. Ya, bukan Pak Sim Sukotanya, bukan. Opa-opa, saudara. Itu tahu-tahu tumpang tangan, satu di kepala saya, satu di pundak saya. Ya. Nah, saya baru melek dikit gitu, oh itu si opa, itu engkongnya Nia Lavenia, ya, dulu ada penyanyi ya. Penyanyi ya Chinese itu Nia Lavenia itu. Nah, itu engkongnya tuh. Ya, terus tumpang gini. Dia bacain Mazmur 37 ayat 3 sampai 6 itu, Sir. Ya. Awalnya saya pikir, ya, saya hamba Tuhan, saya sudah tahu ayat itu. Ada kesombongan dikit gitu ya. Ada sudah tahu ayat itu gitu. Saya pikir, ya, terimalah untuk menghormati dia tuh. Tapi setelah saya pulang ke kos gitu ya. Itu ayat itu begitu menggema terus, ya. Kenapa? Saya harus bergembira karena Tuhan, ya. Dia ya akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan tahu apa yang sedang engkau inginkan itu di usia seperti ini tuh apa. Tapi saya nggak ngerti secara spesifiknya, ya. Sampai akhirnya saudara, ya. Efesus 3 ayat 20 sampai 21 ini menjadi satu hal yang tergenapi dalam kehidupan saya, ya. Bagi dia
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Dia sanggup, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita doakan atau pikirkan. Ya, nah? Akhirnya Tuhan kasih saya jodoh. Ya, Tuhan saya dapat jodoh gitu. Teman saya ada yang protes. Ya betulkah itu tulang rusuk? Kok warnanya beda? Ada yang iseng gitu. Ya waktu saya ngisi majalah ya, Mana Rohani gitu. Nah itu ada yang ngomong gitu. Ya, tapi ya itu dari Tuhan. Terima dengan iman. Apa yang tidak pernah dipikirkan. Ya, itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, tentang Tuhan Yesus, saudara, ya. Ketika Dia mengasihi jemaatnya, Dia sebagai suami dari semua gereja ini, Ia mati karena cinta kepada Bapaknya, saudara. Anda lihat ya, cintanya Yesus itu bukan kepada jemaat atau umat, saudara. Ya, Anda lihat di sini, Ia mati karena cinta kepada Bapaknya. Pikiran bahwa anakku mati pertama-tama karena alasan kasihnya yang amat besar terhadap manusia adalah anggapan yang salah. Karena yang sebenarnya anakku mau mati terutama karena ia mengasihi aku di atas segalanya. Ya, Ia mau mati di kayu salib karena aku yang memintanya. Walaupun benar, Ia juga mengasihi semua manusia karena semua manusia berasal dari Dia. Benar, Ia yang membentuk Adam dan Hawa. Tapi bahwa Ia mau mati untuk mereka adalah karena aku yang memintanya berbuat demikian. Ya, saudara, misi Tuhan Yesus di dunia itu apa? Datang, lahir, berkarya, mati. Betul? Siapa yang nyuruh? Bapaknya. Ketika ya itu skenario tentang kematian itu sudah mendekat itu, Yesus kasih tahu muridnya ya, kematianku sebentar lagi akan tiba, anak manusia akan dibunuh dan sebagainya itu. Kok dia tahu? Karena bapaknya memberitahu, sebentar lagi kamu akan mati, digantung di kayu salib. Dan Yesusnya nggak protes. Dia bilang, yes, oke, siap. Jadi dia mati di kayu salib itu karena cinta. Cinta kepada bapaknya. Kalau dia mencintai jemaatnya, karena jemaatnya itu adalah ciptaan Dia, betul? Tapi ide gagasan dia mati di kayu salib itu bukan idenya sendiri. Dia mati di kayu salib karena bapaknya yang meminta. Nah, mati buat mereka. Oke, bos. Ya. Nah, sikap itulah yang disebut ketaatan. Amin. Ketaatan kepada seseorang yang sangat dia cintai, yakni aku, bapaknya sebagai dasar utama. Baru yang kedua, ia mengasihi mereka yang mau menerima dan mengasihi dia. Ia mau mati untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, kasih semacam ini adalah kasih yang ilahi. Kasih agape namanya. Amin. Kasihnya Allah. Kasih kepada Allah. Walaupun itu ditujukannya yang menerima dampaknya itu orang atau manusia lainnya, tapi sumber ide gagasannya itu dari siapa? Itu yang penting. Ya, Anda melakukan itu karena siapa yang menyuruh. Ini prinsipnya. Ketika Anda tunduk pada keinginan orang lain, Anda taat, itu artinya kamu mengasihi orang yang menyuruhmu itu. Yesus mati karena bapaknya. Cintanya kepada bapaknya itu. Amin. Oke, saudara, ya.
Nah, terus Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Amin. Nah, kenapa idenya manusia itu nggak laku? Karena manusia itu ya adalah daging. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini ayat-ayat yang mendasari apa yang dijelaskan di atas tadi ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kasihnya siapa? Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa itu kepada kita. Amin. Nah, karena Bapa mengasihi, makanya si Bapa itu menyuruh anaknya untuk menebus manusia tersebut. Yohanes 14, 30-31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ya, penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Anda lihat ya? Yesus katakan, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, termasuk mati di atas kayu salib itu. Yohanes 3:16, ya ini ayat yang umumnya sampai ayat 17-nya. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang ya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan. Amin. Oke saudara, ya bagian terakhir sekarang. Oke. Nah ternyata saudara, pernikahan itu merupakan potret keluarga. Ketika manusia dibuat di bumi, dan menjadi gambar keluarga kami di surga, di mana Roh Kudus berdiri di sampingku sebagai bagian dari diriku, tak mampu berbuat lebih banyak hal dengan keberadaannya yang di luar dari diriku. Ialah yang digambarkan oleh wanita di bumi. Ia dapat mengatur urusan-urusan internal dalam keluarga kami. Ialah yang membuat segala sesuatu indah dalam rumah tangga kami, memelihara dengan sempurna, membuat segala sesuatu menjadi tertib. Ia yang membuat semua anggota keluarga berdandan dengan indah untuk pertemuan keluarga. Ia juga yang mengorganisir semua menjadi harmonis. Ya, nah saudara, ini gambaran yang luar biasa ya. Kalau gambarnya, manusia itu kan diciptakan untuk peta gambar Allah. Dijadikannya laki-laki dan perempuan, lalu diberkati beranak cucu. Betul? Bapaknya Allah Bapak. Betul? Nah, kalau manusia diperankan oleh Adam. Betul? Nah, anaknya itu ya anak-anak itu, keturunannya Adam. Nah, kalau anak yang disebut anak daripada Allah, ya satu. Allah nggak punya anak yang lain. Anaknya cuma satu, namanya Yesus. Ya. Nah, saudara, Hawa itu dikeluarkan, diambil dari Adam, keluar dari Adam, betul? Begitu juga dengan Roh Kudus, saudara, ketika muncul untuk menggantikan posisi Yesus di muka bumi ini, kita bilang, ya, dia adalah Roh yang keluar dari Bapa, ya. Dan kalau Anda lihat apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sebenarnya ya nggak beda dengan apa yang dikerjakan oleh mami-mami itu, ibu-ibu itu ya, merawat, mengasuh, menolong, menasihati, mengingatkan, itu pekerjaan perempuan.
Nah, dari sini kita melihat sebenarnya saudara, laki-laki itu gambaran daripada Allah Bapa. Ya. Lalu perempuan, istri, ya, itu gambaran dari Roh Kudus. Anak-anak Anda itu gambaran daripada Yesus. Ketika perkawinan itu kudus di hadapan Allah, tujuannya untuk apa? Menghasilkan anak-anak yang ilahi. Anak-anak yang berkarakter seperti Allah. Siapa itu? Yesus, betul. Harusnya, ya, dari suami, dari istri, ya, manusia ini yang dinikahkan oleh Allah ini, nanti hasilnya adalah anak-anak yang ilahi, anak-anak yang kudus seperti itu. Nah, perannya Anda tahu ya, suami itu memerankan Bapak, istri memerankan Roh Kudus sekarang. Nanti keturunanmu akan jadi kayak Yesus gitu. Itu potretnya, potret keluarganya seperti itu. Amin. Nah, ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu, istri-istri itu ya terlalu repot, gini. Roh Kudus saja juga nggak ngedumel. Ketika harus melakukan ini dan itu dan sebagainya gitu ya. Nah, paling ya Roh Kudus dibilang ya, cuman berduka. Gitu. Ya karena apa? Melihat ulah anak-anaknya kayak itu ya. Seperti itu. Ya, nah, kita lihat sudah ya. Sekarang peran daripada Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26. Ya. Ini pelajaran yang baik untuk para istri, ya. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, ya. Jadi tugas daripada istri-istri di sini ya, mengajar, mengingatkan, betul? Ya. Oke. Kisah 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini melibatkan Roh Kudus ini. Dia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus. Ya, punya otoritas untuk apa? Nah, di sini dah untuk memberikan arahan juga. Ya. Nah, di sini jadi Roh Kudus yaitu gambaran daripada seorang wanita tadi ya. Wahyu 2 ayat 4. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saudara, kasih yang dibangun oleh Bapak, keluarga daripada Bapak itu luar biasa. Bapaknya mengasihi anaknya, gitu ya. Anaknya mengasihi bapaknya, ya. Bapak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapak, Roh Kudus mengasihi anak-anak, mengasihi Roh Kudus. Wah, sudah hubungannya harmonis sekali itu. Kalau kita berkaca dengan kondisi keadaan keluarga hari-hari ini, saudara. Wah, kadang-kadang itu bedanya 180 meter, 180 derajat. Kebalikannya gitu ya. Nah, gak seperti apa yang Tuhan ingin ya rancangkan di dalam kehidupan kita ini. Keluarga, ya pernikahan, membangun sebuah keluarga. Sebenarnya sedang apa? Membuat sebuah lukisan, potret daripada keluarga Allah. Ya, kenapa keluarga bisa rusak? Tadi dikatakan, jangan meninggalkan kasih mula-mula itu. Kasih mula-mula itu apa sih, saudara? Kasih mula-mula itu nggak pernah berpikir untuk cari untung. Ya, betul. Ketika Anda cinta pertama kali dengan Tuhan, coba. Ada lagu ya, happy ya, happy yes, yang jadi kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wow, itu luar biasa. Saya memperhatikan orang-orang yang baru, lahir baru, cinta mula-mula dengan Tuhan. Tuh.
Itu 1 minggu itu bisa 15 kali ke gereja. Bayangin saudara ya, harinya aja cuma 7. Gitu ya. Tapi dia bisa 15 kali. Sabtu Minggu itu kadang-kadang bisa 4 kali gitu ya. Tempat ini, tempat itu. Kalau hausnya luar biasa mencintai Tuhan, berkobar-kobar seperti itu. Saudara. Duit bukan masalah lagi. Gitu. Dah. Ya, makan ngirit nggak apa-apa, yang penting bisa ke gereja. Wow. Sampai seperti itu. Itu cinta mula-mula ya. Tapi lambat laun saudara, mulai keracunan ya. Keracunan apa? Keracunan khotbah. Karena di gereja khotbahnya apa saudara? Mulai materialistis ya. Nah, mulai semua diukur dengan duit itu. Nah, apalagi yang mengangkat teologi kemakmuran. Beri maka kamu akan diberi. Mulai nih. Awalnya dia memberikan persembahan itu nggak mikir saudara. Mau dapat balasan dari Tuhan atau enggak. Yang penting aku mengasihi Tuhan, tandanya mengasihi, aku dukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi lambat laun saudara, mulai keracunan khotbah itu. Kalau kasih banyak, akan menuai banyak. Kalau kasih sedikit, menuai sedikit. Gitu ya. Motivasi kasihnya, memberinya mulai berubah, betul? Memberi karena apa? Supaya untung. Jadi banyak gambler gitu, banyak orang-orang yang main judi dalam gereja aja begitu. Ya walaupun judulnya kolektor, ya. Tapi ya gitu, cari untung di dalam gereja, betul ya? Itu menunjukkan Anda sudah meninggalkan kasih mula-mula itu. Ingat jemaat mula-mula. Milik mereka adalah milik bersama, amin. Milikmu, milikku. Milikku juga milikmu, betul? Sekarang beda, ya. Milikmu, milikku, milikku ya milikku sendiri. Kok enak, gitu. Boleh saja ya. Bagaimana bisa memanipulasi ini dan itu. Nah, hati-hati. Tadi ayat tadi katakan, meskipun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini diberikan, ya, ayat ini, warning ini diberikan kepada jemaat di Efesus. Anda tahu jemaat Efesus tuh semangatnya luar biasa. Tapi mereka meninggalkan kasih mula-mula. Kasihnya mulai bersyarat rusak. Oh ya, kasihnya harus tulus kembali kepada kasih agape. Amin. Oke, saudara. Perhatikan di sini. Engkau masih ingat apa yang kukatakan tentang kasih semula? Anakku mengasihi aku karena semata-mata mengetahui bahwa ia berasal daripadaku. Semua kasih yang terutama harus ditujukan kepadaku. Kasih yang menyebabkan seseorang mau menundukkan diri kepada yang dikasihinya. Kasih yang tanpa mempedulikan aku adalah kasih karena daging. Betapapun indahnya lagu-lagu cinta di bumi menyanyikannya, cinta semacam itu tak ada nilainya di mataku. Saudara ya, penilaiannya sekarang menurut kacamatanya Tuhan. Walaupun Anda bisa bikin lirik lagu yang wah, romantis sekali gini dan itu. Wah. Tapi kalau tujuannya bukan untuk Tuhan. Sumbernya bukan dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Itu enggak ada nilai sama sekali di hadapanku. Ya. Tuhan menghargai orang yang mau tunduk pada dia. Taat pada dia ini. Ya. Jadi bicara tentang pernikahan, kita mengerti, karena ini sebuah rahasia besar tentang hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, dalam pernikahan ini kita mulai bangun, kita mulai ubah. Apakah pernikahanku ini sudah menggambarkan hubunganku dengan Tuhan? Apakah saya sebagai suami sudah bisa menjadi gambar Allah di Bapa di muka bumi ini? Saya sebagai istri, apakah saya telah bisa menjadi gambar sebagai Roh Kudus yang ada di muka bumi ini? Nah, anak-anak yang kita hasilkan, apakah anak-anak ilahi yang berkarakteristik seperti Yesus atau tidak? Itu pernikahan. Ya. Nah, kesimpulannya sekarang. Oke. Kesimpulannya. Hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan
benar, menurut ketekunan dan kewaspadaan yang tinggi, kerelaan untuk diatur olehnya 100%. Hidup seperti ini berisiko tinggi. Namun Anda akan merasa aman dan akan berhasil mencapai tingkatan yang tinggi baik rohaniah maupun jasmaniah. Hanya bila Anda teliti mendengar suara Tuhan. Bila terjadi kelalaian, iblis akan merasakan kebahagiaan Anda lebih cepat dari orang lain. Namun, bila hal itu terjadi, tentu saja setiap kali tangannya dapat mengubah setiap kesalahan menjadi pemahaman akan kebenaran yang lebih, ya, yang lebih, ya. Ya, bila terjadi kelalaian, iblis akan merusakkan bagian Anda lebih cepat dari orang lain. Namun bila hal itu terjadi, tentu saja setiap kali tangannya dapat mengubah setiap kesalahan menjadi pemahaman akan kebenaran yang lebih dalam. Sehingga menjadi pelajaran yang membuat lebih matang bagi Anda maupun orang lain. Amin. Nah, kesimpulannya ini boleh Anda screenshot. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saudara. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Oke.